Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab tentang bank syariah. Perkenalkan, saya Erika Disha Fitri dengan NIM 008. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bank syariah. Pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasi perbankan, yaitu ada konvensional dan ada yang syariah. Nah, sekarang kita bahas yang syariah. Sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Tujuan dari bank syariah sendiri adalah perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama sendiri dari bank syariah adalah untuk sebagai al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak, di mana tidak ada lagi jarak antara kelompok masyarakat kurang mampu dan masyarakat menengah ke atas. Dengan begitu, berarti minimal kebutuhan dasar setiap manusia akan terpenuhi dan manusia dapat memuliakan manusia yang lainnya, berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan yang abadi. Seperti itu. Lalu fungsi dari bank syariah sendiri ada 4. Fungsi utamanya yang pertama adalah sebagai manajer atau sebagai fungsi intermediasi, yaitu menjalankan fungsi menghimpun dana dari orang yang kelebihan dana serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Lalu yang kedua ada sebagai lembaga kepercayaan. Maksudnya adalah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Itu yang dimaksud dengan lembaga kepercayaan. Lalu yang ketiga ada sebagai penyedia jasa keuangan. Maksudnya adalah bank syariah menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Lalu ada yang keempat adalah sebagai pelaksana kegiatan sosial. Maksudnya di sini adalah fungsi bank syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu ada lagi pelaksana kegiatan sosial sesuai dengan ayat 3 yang berbunyi mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah serta ketentuan mengenai badan hukumnya, anggaran dasar, dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini. Seperti itu. Lalu apa saja karakteristik yang mendasari bank syariah? Karakteristik bahwa suatu bank tersebut adalah bank syariah, yang pertama adalah larangan riba. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008
yang berbunyi prinsip perbankan syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Jadi tidak ada riba, tetapi istilahnya adalah bagi hasil. Lalu ada yang kedua adalah tidak mengenal konsep time value of money. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam itu tidak ada time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money itu sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance-nya di sana. Lalu yang ketiga atau C adalah uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Maksudnya apa? Islam itu memandang uang hanyalah sebagai alat ukur, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang digunakan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa. Baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang, maka bisa-bisa saja. Lalu ada yang namanya tidak spekulatif. Spekulatif itu dapat diartikan sebagai untung-untungan. Menurut KBBI bisa diartikan sebagai untung-untungan. Perbankan syariah tidak mengakomodir transaksi spekulatif sehingga risiko kredit macet lebih kecil dibandingkan perbankan yang konvensional. Karenanya perbankan syariah mampu meredakan kemerosotan kredit secara likuiditas. Lalu harga yang tidak berbeda untuk satu barang dalam satu jenis transaksi. Dalam bank syariah, harga untuk satu barang yang sama dalam satu jenis transaksi harus sama pula. Apabila ada perbedaan harga, maka sama halnya ada unsur spekulatif di dalam transaksi tersebut. Seperti kita sebutkan tadi bahwa spekulatif adalah untung-untungan. Lalu ada yang poin terakhir adalah dalam satu akad tidak boleh ada lebih dari satu transaksi untuk satu barang. Ini menurut disampaikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Hadis ini melanggar adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijrah. Hadis ini bukan perkecualian, melainkan melarang menggabungkan akad secara mutlak tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak. Jadi tidak ada perkecualian di sini, benar-benar satu akad hanya untuk satu transaksi. Seperti itu. Lalu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dilihat dari falsafahnya, bank syariah itu tidak berdasarkan bunga, spekulasi, ketidakjelasan. Lalu sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga. Operasionalnya, bank syariah, dana diakui sebagai titipan, kalau tidak begitu ya investasi. Penyaluran untuk usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan di bank konvensional, dana diakui sebagai simpanan, harus dibayar bunganya, penyaluran untuk sektor yang menguntungkan. Secara sosial, bank syariah dinyatakan eksplisit atau ada laporannya, sedangkan bank konvensional tidak diketahui dengan tegas. Lalu organisasinya pada bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, sedangkan konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Makfiro dengan NIM 2019-210009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang prinsip operasional bank syariah. Prinsip operasional bank syariah adalah prinsip di mana lebih menjelaskan tentang bagaimana bank syariah mengelola operasionalnya, apa yang dilakukan bank syariah di dalam melakukan kegiatan keuangannya seperti itu.
Nah, di sini ada 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau musyarakah atau mudorobah, yang kedua ada prinsip jual beli, yang ketiga ada prinsip sewa, dan yang keempat ada prinsip jasa-jasa. Yang pertama ada prinsip bagi hasil atau musyarakah atau mudorobah. Prinsip bagi hasil merupakan prinsip di mana jadi bank syariah kan tidak ada yang namanya pengelolaan bunga. Jadi ketika nasabah menitipkan uang atau menginvestasikan uang di bagian pengelolaan syariahnya itu tidak ada yang namanya bunga. Jadi di sini dilakukan prinsip bagi hasil, yang mana prinsip bagi hasil itu adalah prinsip di mana ketika bank syariah mengelola dana tersebut dan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua, satu di satu untuk bank tersebut dan satu untuk pemilik dana atau investor seperti itu. Nah, yang kedua ada prinsip jual beli. Jadi di dalam bank syariah itu kegiatan operasionalnya juga ada yang namanya jual beli. Kita juga bisa ketahui juga kan, bank itu biasanya membeli tanah, rumah, lalu barang-barang berharga yang lalu diperjualbelikan kepada masyarakat umum yang nantinya di dalam kegiatan jual beli tersebut diinginkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan ini akan menambah penghasilan atau keuntungan dari bank sendiri. Lalu yang ketiga ada prinsip sewa atau al-ijarah. Prinsip sewa ini sebenarnya lebih sebenarnya ada kemiripan dengan prinsip jual beli, yang mana prinsip jual beli itu kan prinsip di mana terjadi jual beli, yang dijual belikan adalah barang. Namun di prinsip sewa kita mempermasalahkan jasa, di mana bank ini merupakan jembatan atau perantara di antara pemilik suatu barang berharga dan nasabah. Jadi bank ini adalah jembatan seperti itu. Nah, di prinsip sewa juga ada yang namanya sewa yang nantinya akan berujung kepada penjualan seperti itu. Jadi pada akad awal suatu perjanjian atau ijab kabul dari prinsip sewa atau al-ijarah ini ada yang namanya prinsip akad tentang harga sewa dan harga jual, di mana nantinya ketika sudah disepakati harga jual dan harga sewanya, ketika ada nasabah menyewa barang tersebut, atau saya contohkan sebagai rumah. Nah, ketika nasabah menyewa rumah ini mungkin selama 1 tahun periodenya, lalu nasabah ingin membeli rumah tersebut, maka bank langsung memiliki harga jualnya, karena di awal pada akad awalnya dengan pemilik barang atau pemilik rumah itu sudah ada kesepakatan tentang harga sewa dan harga jual, sehingga bank bisa langsung memberikan harga jual rumah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip jasa-jasa atau jualah. Prinsip jasa-jasa ini adalah prinsip di mana bank juga melakukan jasa-jasa lain selain prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa. Yang di dalamnya itu ada prinsip, ada hal-hal lain seperti jasa peminjaman, jasa lainnya yang akan saya bahas di slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah. Prinsip syariah di sini terdapat dua jenis, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayaan. Penghimpunan dana ini adalah di mana bank syariah ini hanya menghimpun dana dari masyarakat, jadi tidak mengelola seperti itu. Dan yang kedua ada penyaluran dana atau pembiayaan. Penyaluran dana ini adalah ketika bank sudah memiliki modal, bank sudah memiliki dana, maka bank ini akan mengelola dana tersebut melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Penyaluran dana atau pembiayaan bisa seperti melakukan sebuah transaksi pinjaman kepada nasabah, lalu menjual barang-barang atau akta-akta lain seperti rumah, tanah, ataupun barang berharga lainnya seperti emas, seperti itu.
Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Penghimpunan dana di sini terdapat dua hal, yaitu yang pertama prinsip wadiah atau titipan, dan yang kedua ada prinsip mudorobah atau investasi. Di mana prinsip wadiah ini ada dua jenis yang akan saya jelaskan di slide yang akan lebih rinci. Jadi wadiah ini lebih kepada nasabah hanya menitipkan barang berharganya. Jadi bank syariah ini adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat menitipkan barang berharga tersebut kepada bank, lalu masyarakat juga berhak mengambil barang berharga tersebut kapanpun dan bank berhak mengembalikannya. Seperti itu. Bukan berhak, maksud saya adalah wajib mengembalikannya. Lalu yang kedua adalah prinsip mudorobah atau investasi. Prinsip mudorobah ini adalah prinsip di mana ketika ada investor atau nasabah yang menginvestasikan uangnya atau barang berharganya kepada bank, pada awal akad atau ijab kabul mudorobah ini harus ada yang namanya mudorib, lalu harus ada yang namanya nisbah, ada yang namanya rukun-rukun yang mana harus dipenuhi sebelum melakukan sebuah transaksi mudorobah. Seperti itu. Nah, transaksi mudorobah ini nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak ketika ada keuntungannya. Jadi ketika sesudah investor menitipkan atau menginvestasikan dananya kepada bank, lalu bank mengelolanya, lalu mendapat keuntungan, maka keuntungan ini bisa dibagi hasil. Namun ketika prinsip mudorobah ini, misalnya ada keuntungan ya di awal mudorobah pertama, lalu bank melakukan mudorobah kedua dengan keuntungan mudorobah pertama. Tetapi ketika mudorobah kedua terjadi sebuah kerugian atau kehilangan uang atau hal yang tidak diinginkan seperti itu. Maka dalam hal ini bank itu harus membackup atau memenuhi kerugian tersebut karena di dalam seluruh keuntungan dan modal itu merupakan sebenarnya adalah modal atau titipan dari investor seperti itu. Selanjutnya, saya jelaskan tentang penyaluran dana atau pembiayaan. Penyaluran dana atau pembiayaan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip murabahah atau jual beli. Lalu ada prinsip mudorobah musyarakah atau bagi hasil, dan ada prinsip ijarah atau sewa menyewa, dan yang keempat ada prinsip kordun atau pinjaman. Nah, yang pertama adalah prinsip murabahah atau jual beli. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, prinsip jual beli adalah prinsip di mana adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Berarti bank ini menjual atau membeli barang kepada nasabah seperti itu. Jadi barang ini jadi di bank syariah ini terjadi sebuah transaksi jual beli seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip mudorobah atau musyarakah. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di bagian sebelumnya, jadi mudorobah atau musyarakah ini merupakan prinsip bagi hasil, di mana terjadi adanya kerjasama di antara kedua belah pihak untuk meraih keuntungan, yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagi dua hasilnya. Itu. Lalu yang ketiga adalah prinsip ijarah atau sewa menyewa. Prinsip ijarah atau sewa menyewa pada dasarnya sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Nah, objek transaksinya ini adalah jasa. Jadi seperti sudah saya jelaskan juga tadi bahwa bank itu merupakan lembaga yang
menjembatani atau sebagai perantara di antara kedua belah pihak, yaitu pemilik rumah yang ingin menjual rumahnya atau menyewakan rumahnya dan nasabah yang ingin menyewa rumah atau membeli rumah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah prinsip kordon atau pinjaman. Nah, pinjaman kord biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Pinjam ini hanya diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak, bukan kebutuhan yang konsumtif. Nah, aplikasinya biasanya diberikan oleh bank syariah kepada jamaah umroh, jamaah haji yang ingin melunasi biaya biaya haji atau umroh. Jadi bank ini akan istilahnya adalah menalangi biaya tersebut, dan nantinya dari kedua belah pihak ini antara jamaah haji dan bank akan melakukan sebuah akad, di mana akad ini akan menyetujui jangka waktu dan proses pembayarannya ini sekaligus atau berangsur, seperti itu. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang produk bank syariah. Nah, tadi saya sudah bilang di awal bahwa saya akan menjelaskan wadiah secara lebih rinci, seperti itu kan. Jadi wadiah ini, jadi produk bank syariah yang pertama yang akan saya jelaskan adalah wadiah. Wadiah merupakan titipan murni dari penitip yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendakinya. Jadi wadiah ini merupakan prinsip di mana penitip atau pemilik barang berharga itu menitipkan barang kepada bank syariah yang merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk menyimpan barang berharga. Jadi ketika orang tersebut ingin mengambil barangnya, maka dengan senang hati atau dengan wajib bank syariah ini harus mengembalikan karena sifatnya adalah hanya titipan. Namun di sini wadiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah wadiah yad al-manah, wadiah yad al-amanah, dan wadiah yad ad-damanah. Jadi wadiah yad al-amanah ini merupakan wadiah yang atau titipan tadi, tetapi hanya berlaku sebagai titipan secara 100%. Jadi bank tidak memiliki hak untuk mengelola. Jadi bank itu cuma untuk jasa untuk menyimpan barang, seperti itu. Jadi bank tidak mengelola sepeser pun dana atau barang berharga dari pemilik barang, seperti itu. Lalu yang kedua adalah wadiah yad ad-damanah, di mana wadiah ini adalah yang berbeda dengan al-amanah, karena al-amanah kan hanya menyimpan, jadi bank tidak memiliki hak untuk mengelola barang berharga tersebut atau dana tersebut. Nah, kalau wadiah yad ad-damanah, dia ini adalah prinsip di mana ketika nasabah menitipkan uang atau barang berharganya, bank itu juga berhak untuk mengelola dana atau barang tersebut. Bisa dijadikan sebagai penyaluran dana yang tadi untuk sebuah pinjaman, atau dijual, nanti keuntungannya dibagi hasil, seperti itu, atau hal transaksi lainnya. Namun ketika terjadi suatu kerugian ataupun terjadi kehilangan barang atau kehilangan dana, maka bank harus bertanggung jawab penuh atas kehilangan tersebut, karena pada awalnya wadiah merupakan prinsip titipan. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah titipan, namun yang amanah itu tidak boleh dikelola, tetapi yang ad-damanah boleh dikelola, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Faza Agbilridanti, NIM 2019-210-049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai penghimpunan dana atau funding pada bank syariah. Seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama ada wadiah, dan yang kedua yang akan saya jelaskan ini adalah mudorobah. Oke,
Mudharabah sendiri artinya akad antara dua pihak, di mana salah satu pihak ini sebagai penyedia modal, yang disebut juga dengan sohib almal, dan pihak satunya ini adalah pengelola modal, atau disebut juga dengan mudharib. Nah, keuntungan yang akan didapatkan oleh dua pihak ini sudah sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak. Dan apabila terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah si pemilik modal atau sohib almal tadi, selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Namun, apabila kerugian tersebut merupakan kelalaian dari si pengelola, maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab. Untuk kerugian finansialnya sendiri, itu merupakan tanggung jawab dari si pemilik modal. Dalam hal ini adalah bank atau disebut juga dengan sohib almal. Dan kemudian apabila terjadi kerugian non-finansial, akan menjadi tanggung jawab atau tanggungan dari nasabah, dalam hal ini sebagai pengelola modal atau yang disebut juga dengan mudharib. Oke, dalam prakteknya, mudharabah itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua ada mudharabah muqayyah. Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana cakupannya itu lebih luas, sehingga tidak dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sementara mudharabah muqayyah itu kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Jadi mudharabah muqayyah itu adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana cakupannya itu lebih sempit sehingga dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Nah, dalam dunia perbankan, mudharabah ini biasanya diaplikasikan dalam hal pembiayaan atau pendanaan, contohnya pembiayaan modal kerja. Dana yang diambil untuk kegiatan mudharabah ini itu berasal dari simpanan tabungan jangka panjang. Contohnya seperti tabungan haji, tabungan kurban, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa dari deposito biasa maupun deposito spesial yang dititipkan dari nasabah. Oke, kemudian untuk pemberian jasa berupa insentif atau bonus itu biasa disebut dengan nisbah. Nah, nisbah ini adalah angka perbandingan atau porsi pembagian pendapatan antara sohib almal dengan si mudharib. Nah, dalam praktiknya nisbah ini berupa bonus wadiah giro sebesar 30%. Dan nisbah perbandingannya itu untuk simpanan tabungan sebesar 40/60 dan untuk simpanan deposito itu sebesar 45/55. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyaluran dana melalui musyarakah. Nah, musyarakah sendiri di sini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana dua pihak ini sama-sama memberikan dana sesuai dengan kesepakatan. Nah, keuntungan maupun risiko yang didapat juga akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oke, mengenai skema musyarakah akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Lukman dengan NIM 2019-210076. Di sini saya akan menjelaskan skema musyarakah. Apa sih yang dimaksud dengan skema musyarakah? Skema musyarakah itu sendiri adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Syirkah sendiri ini adalah suatu perjanjian atau akad kerjasama antara dua orang atau dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau amal, dan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Sedangkan
Nisbah adalah pembagian hasil secara Islam untuk membagi keuntungan dengan adil dan rata. Sesuai antara di sini yang dimaksud nisbah adalah lebih tepatnya antara pihak nasabah dan bank. Nah, di sini ada contoh skema musyarakah nasabah aset bank syariah pembiayaan. Ini seperti bank syariah ini memberi modal sebagai dana, sedangkan si nasabah ini aset perumahan seperti tanah perumahan ini. Nah, keuntungan ini akan dibagi hasil sesuai porsi kontribusi modal nisbah. Kemudian inti dari musyarakah ini sendiri adalah prinsipnya itu pembagian untung dan rugi dalam musyarakah itu ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetor. Kemudian saya akan menjelaskan mudharabah. Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibul mal atau pihak bank ini menyediakan dana, dan pihak kedua mudharib itu sebagai penanggung jawab atas pengelolaan usaha yang telah didanai oleh bank. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama secara advance. Jadi sesuai dengan porsinya modalnya. Nah, ini skema mudharabah. Ada perjanjian akad ini perjanjian bagi hasil. Kemudian mudharib ini bertanggung jawab atas proyek usaha yang telah didanai oleh bank. Mudharib ini sendiri berkontribusi dengan jasa keahlian dan keterampilan dia, banknya, sedangkan bank berkontribusi dengan mendanai modal proyek usaha tersebut secara 100%. Pembagian keuntungannya ini sesuai kesepakatan antara si mudharib dan si bank. Dan yang pasti modal dari yang telah didanakan oleh bank harus kembali secara 100%. Pembiayaan mudharabah modal kerja adalah penyediaan dana oleh bank atau sohibul mal untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah atau mudharib ini, yang biasanya itu berbentuk PT, CV, koperasi, instansi pemerintah, BUMN, swasta, BMT, dan BPRS. Bagi hasil atau nisbah dari mudharabah ini yang pertama biasanya menggunakan metode revenue sharing. Jadi revenue sharing ini proses pembagian keuntungan, pembagian pendapatan dari proyek usaha si antara bank dan mudharib ini dihitung berdasarkan pembagian kotornya. Yang kedua, perhitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah sesuai proyeksi arus kas atau cash flow dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar. Yang ketiga, biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban nasabah. Mengapa menjadi beban? Karena itu sudah tanggung jawab nasabah yang telah didanai oleh bank. Jadi revenue sharing itu seperti pembagian pendapatan kepada bank tanpa menghitung biaya operasional proyek tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-210097. Di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah. Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad ba'i murabaha bil wa'di li syira dan ba'i murabaha lil amri li syira. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabaha ini dijalankan dengan basis ribahun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan skema murabahah. Yang pertama, dilakukannya negosiasi dan persyaratan, kemudian melakukan akad jual beli antara bank dan nasabah. Selanjutnya, bank membeli barang di supplier penjual lalu mengirimnya. Selanjutnya, nasabah menerima barang dan dokumen. Kemudian, yang terakhir, barulah dilakukannya pembayaran. Selanjutnya, pembiayaan lainnya, yaitu istishna atau kontrak order. Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustasni, dan penjual, pembuat syani. Selanjutnya salam, jual beli bayar di muka. Menurut istilah, jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya ijaroh atau sewa. Akad ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujaroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya ijaroh muntahiyah bit tamlik atau sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selanjutnya qard atau dana talangan. Talangan haji adalah pinjaman qard dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi atau kuota haji pada saat pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah disepakati. Selanjutnya qard sebagai pembiayaan modal atau modal. Bagi usaha kecil, makro dikenal dengan istilah qard al-hasan. Sifat qard tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. Selanjutnya, dana qard al-hasan dapat bersumber dari dana zakat, ibadah zakat termasuk infak dan sodako. Merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosioekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukannya oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern. Selanjutnya ada produk jasa beserta prinsip syariahnya, yaitu letter of credit, transfer, inkaso, dan clearing. Prinsip syariahnya yaitu wakalah. Selanjutnya bank garansi. Prinsip syariahnya kafalah. Anjak piutang, prinsip syariahnya hawalah. Lalu jual beli falas, banknotes, prinsip syariahnya syarf. Lalu safe deposit, prinsip syariahnya wadiyah, amanah, dan ujoroh. Lalu ada payroll, prinsip syariahnya yaitu ujoroh dan wakalah. Yang terakhir, gadai, prinsip syariahnya ran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.